Gejala sesak nafas adalah indikasi yang timbul karena terjadinya penyempitan ruang di dalam paru-paru yang menyebabkan oksigen sulit masuk ke paru-paru. Gejala yang timbul adalah tubuh biasanya akan merasa lemas, gampang ngantuk, gampang sakit, tidak bergairah, dan kesulitan tidur. Beberapa penyebab sesak nafas diantaranya lendir yang berlebihan, penumpukan zat nikotin di dalam paru-paru, terlalu sering menghirup udara kotor, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan asma. Jika tidak ada penanganan, maka biasanya akan muncul penyakit kronis seperti kerusakan jaringan paru, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan muncul kanker. Etawaku Platinum adalah susu kambing murni yang memiliki kandungan selenium, beta-kasein, fluorin, dan zinc yang mampu merawat dan memperbaiki organ paru-paru dari gangguan bakteri dan zat berbahaya lainnya. Dengan konsumsi rutin Etawaku Platinum 3 kali sehari, insya Allah Anda akan terbebas dari sesak nafas. Pesan sekarang dan dapatkan diskon 30%, potongan ongkir, dan bayar di rumah. Sudah berizin Badan POM dan juga halal dari MUI. Jadi lebih tenang, ikhtiar atasi mah dengan Freshmah. Pastikan Anda membeli Freshmah yang original ya. Freshmah, lambung fresh, bebas mah. Ngilu atau sakit dan nyeri pada persendian disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Tanpa sadar apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat mengakibatkan peradangan dan nyeri pada sendi. Seperti posisi salah ketika mengangkat berat badan, kebiasaan memakai sepatu hak tinggi, kebiasaan memegang gadget terus-menerus, kelebihan berat badan atau kegemukan. Semua itu bisa mengakibatkan posisi tulang bergeser, keretakan kecil pada tulang, dan beresiko terjadinya penipisan kartilago. Ada nutrisi yang dapat mencegah peradangan pada sendi, yakni kurkuma yang mengandung senyawa anti peradangan alami. Semua formula untuk masalah persendian sudah ada di susu Etawali. Diformulasikan dengan 5 bahan terbaik yang sudah tersertifikasi halal dan BPOM. Sudah banyak yang mencoba, sekarang giliran Anda. Etawali, susu Etawa asli dengan formasi alami. Segera pesan sekarang dan dapatkan promonya. Guys, kalian suka ngalamin mata lelah nggak sih? Apalagi seperti aku yang suka banget berlama-lama kerja pakai laptop. Kadang mataku buram, merah, dan ngurinya lagi minus aku bertambah. Nah, tapi setelah dapat rekomendasi dari teman, aku ikhtiar dengan mengkonsumsi Fresh Vision agar kesehatan mataku tetap terjaga. Oh iya, produk ini 100% herbal sehingga aman digunakan jangka panjang, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Seperti menggunakan wortel jenis Subs sp Sativus fructus yang memiliki antioksidan tinggi, juga menggunakan blueberry Amerika Utara dengan kualitas tinggi. Dapat diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh, dan diminum setelah makan ya. Yuk konsumsi Fresh Vision dari sekarang, sayangi mata kita. Gejala sesak nafas adalah indikasi yang timbul karena terjadinya penyempitan ruang di dalam paru-paru yang menyebabkan oksigen sulit masuk ke paru-paru. Gejala yang timbul adalah tubuh biasanya akan merasa lemas, gampang ngantuk, gampang sakit, tidak bergairah, dan kesulitan tidur. Beberapa penyebab sesak nafas diantaranya lendir yang berlebihan, penumpukan zat nikotin di dalam paru-paru, terlalu sering menghirup udara kotor, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan asma. Jika tidak ada penanganan, maka biasanya akan muncul penyakit kronis seperti kerusakan jaringan paru, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan muncul kanker. Etawaku Platinum adalah susu kambing murni yang memiliki kandungan selenium, beta-kasein, fluorin, dan zinc yang mampu merawat dan memperbaiki organ paru-paru dari gangguan bakteri dan zat berbahaya lainnya. Dengan konsumsi rutin Etawaku Platinum 3 kali sehari, insya Allah Anda akan terbebas dari sesak nafas. Pesan sekarang dan dapatkan diskon 30%, potongan ongkir, dan bayar di rumah. Sudah berizin Badan POM dan juga halal dari MUI. Jadi lebih tenang, ikhtiar atasi mah dengan Freshmah. Pastikan Anda membeli Freshmah yang original ya. Freshmah, lambung fresh, bebas mah.
sakit dan nyeri pada persendian disebabkan karena adanya peradangan pada sendi, tanpa sadar apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat mengakibatkan peradangan dan nyeri pada sendi. Seperti posisi salah ketika mengangkat berat badan, kebiasaan memakai sepatu tinggi, kebiasaan memegang gadget terus-menerus, kelebihan berat badan atau kegemukan. Semua itu bisa mengakibatkan posisi tulang bergeser, keretakan kecil pada tulang dan beresiko terjadinya penipisan kartilago. Ada nutrisi yang dapat mencegah peradangan pada sendi, yakni kurkuma yang mengandung senyawa anti peradangan alami. Semua formula untuk masalah persendian sudah ada di susu Etawali. Diformulasikan dengan 5 bahan terbaik dan sudah tersertifikasi halal dan BPOM. Sudah banyak yang mencoba, sekarang giliran Anda. Etawali, susu Etawa asli dengan formasi alami. Segera pesan sekarang dan dapatkan promonya. Guys, kalian suka ngalamin mata lelah nggak sih? Apalagi seperti aku yang suka banget berlama-lama kerja pakai laptop. Kadang mataku buram, merah, dan ngurinya lagi minus aku bertambah. Nah, tapi setelah dapat rekomendasi dari teman, aku ikhtiar dengan mengkonsumsi Fresh Vision agar kesehatan mataku tetap terjaga. Oh iya, produk ini 100% herbal sehingga aman digunakan jangka panjang, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Seperti menggunakan wortel jenis Subs sp. Sativus fructus yang memiliki antioksidan tinggi, juga menggunakan blueberry Amerika Utara dengan kualitas tinggi. Dapat diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh, dan diminum setelah makan ya. Yuk konsumsi Fresh Vision dari sekarang, sayangi mata kita. Gejala sesak nafas adalah indikasi yang timbul karena terjadinya penyempitan ruang di dalam paru-paru yang menyebabkan oksigen sulit masuk ke paru-paru. Gejala yang timbul adalah tubuh biasanya akan merasa lemas, gampang ngantuk, gampang sakit, tidak bergairah, dan kesulitan tidur. Beberapa penyebab sesak nafas diantaranya lendir yang berlebihan, penumpukan zat nikotin di dalam paru-paru, terlalu sering menghirup udara kotor, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan asma. Jika tidak ada penanganan, maka biasanya akan muncul penyakit kronis seperti kerusakan jaringan paru, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan muncul kanker. Etawaku Platinum adalah susu kambing murni yang memiliki kandungan selenium, beta-kasein, fluorin, dan zinc yang mampu merawat dan memperbaiki organ paru-paru dari gangguan bakteri dan zat berbahaya lainnya. Dengan konsumsi rutin Etawaku Platinum 3 kali sehari, insya Allah Anda akan terbebas dari sesak nafas. Pesan sekarang dan dapatkan diskon 30%, potongan ongkir, dan bayar di rumah. Sudah berizin Badan POM dan juga halal dari MUI. Jadi lebih tenang, ikhtiar atasi mah dengan Freshma. Pastikan Anda membeli Freshma yang original ya. Freshma, lambung fresh, bebas mah. Atau sakit dan nyeri pada persendian disebabkan karena adanya peradangan pada sendi, tanpa sadar apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat mengakibatkan peradangan dan nyeri pada sendi. Seperti posisi salah ketika mengangkat berat badan, kebiasaan memakai sepatu tinggi, kebiasaan memegang gadget terus-menerus, kelebihan berat badan atau kegemukan. Semua itu bisa mengakibatkan posisi tulang bergeser, keretakan kecil pada tulang, dan beresiko terjadinya penipisan kartilago. Ada nutrisi yang dapat mencegah peradangan pada sendi, yakni kurkuma yang mengandung senyawa anti peradangan alami. Semua formula untuk masalah persendian sudah ada di susu Etawali. Diformulasikan dengan 5 bahan terbaik dan sudah tersertifikasi halal dan BPOM. Sudah banyak yang mencoba, sekarang giliran Anda. Etawali, susu Etawa asli dengan formasi alami. Segera pesan sekarang dan dapatkan promonya. Guys, kalian suka ngalamin mata lelah nggak sih? Apalagi seperti aku yang suka banget berlama-lama kerja pakai laptop. Kadang mataku buram, merah, dan ngurinya lagi minus aku bertambah. Nah, tapi setelah dapat rekomendasi dari teman, aku ikhtiar dengan mengkonsumsi Fresh Vision agar kesehatan mataku tetap terjaga. Oh iya, produk ini 100% herbal sehingga aman digunakan jangka panjang, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
seperti menggunakan wortel jenis Subs sp Sativus fructus yang memiliki antioksidan tinggi, juga menggunakan blueberry Amerika Utara dengan kualitas tinggi. Dapat diminum 3 kali sehari 2 sendok teh dan diminum setelah makan ya. Yuk konsumsi fresh fashion dari sekarang, sayangi mata kita. Tes, tes. Selamat sore, suara saya terdengar. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom sore hari ini, boleh saya diberikan feedback apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar keras, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum dimulai mungkin kita boleh sapa-sapa dulu ya. Ini ada beberapa yang juga sudah menghidupkan kamera. Ini saya lihat ada siapa ini? Bunda Elviarida. Selamat sore Bunda. Sore, Mbak. Langsung tersenyum ya. Bunda dari mana ini Bunda? Sedang di rumah ya sepertinya. Iya. Asalnya dari mana Bunda? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Masya Allah, jauh sekali ya dari Jogja. Salam kenal Bunda, saya dari Jogja. Iya, Mbak. Salam kenal. Baik, boleh sapa 2 orang lagi deh ya. Ini ada Bunda Nina, selamat sore Bunda Nina. Sore. Selamat sore, Masya Allah. Energinya positif banget ini dari senyumnya. Bunda Nina dari mana ini asalnya? Dari Purwokerto. Purwokerto, oh ya. Lumayan dekat ya dari Jogja ya Bunda? 4 jam. Masya Allah. Sedang di rumah atau di mana Bunda? Di rumah. Di rumah, oke. Lanjut sapa 1 orang lagi deh. Ada siapa yang sudah? Ini Bapak ya, Bapak. Namanya di sini GADT Startup Group. Selamat sore Pak. Oh, mungkin nggak ngeh gitu ya kalau namanya itu. Oke, ya sudah. Baik, ayah bunda yang sudah bergabung, langsung saja karena sudah pukul 15.30, saya mulai untuk webinar sore hari ini ya. Silahkan untuk ayah bunda yang bisa menghidupkan kamera, silahkan dihidupkan kameranya, kemudian dipastikan juga mikrofonnya dalam keadaan dimatikan ya ayah bunda agar menjaga keberlangsungan webinar sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda peserta webinar pada sore hari ini. Marilah sebelumnya kita buka webinar pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan.
Cukup, semoga dengan doa tadi dapat menambah keberkahan dan juga keberlangsungan agenda kita pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita limpahan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri webinar bersama Dr. Novita Asmawati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titi Herwati, biasa dipanggil Titi. Saya selaku pembawa acara webinar pada sore hari ini. Sebelum materi bersama narasumber kita sore hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan Ayah Bunda terkait produk-produk dari penyelenggara webinar sore hari ini, yaitu Sehatku. Ayah Bunda sudah tahu ya pastinya penyelenggara webinar, free webinar pada sore hari ini. Nah, saya bacakan terlebih dahulu produk-produk yang dimiliki oleh Sehatku ya Ayah Bunda. Yang pertama, produk untuk ayah bunda yang memiliki masalah tulang dan sendi. Nah, ini yang punya masalah radang atau nyeri pada sendi-sendinya. Di Sehatku ini memiliki produk bernama Etawalin, ayah bunda. Ini adalah susu kambing yang dicampur dengan 4 bahan herbal untuk mengobati masalah tulang dan sendi. Dan ayah bunda jangan khawatir karena produk ini sudah halal dan BPOM. Itu produk pertama ya ayah bunda, dicatat baik-baik ya. Produknya Etawalin atau susu kambing untuk mengobati masalah tulang dan juga sendi. Kemudian produk kedua dari Zimuno, ini untuk ayah bunda yang mungkin memiliki masalah mengenai imun tubuh dan juga pengobatan terkait benjolan yang ada di tubuh. Nah, ini kan kadang kita was-was, khawatir gitu ya ayah bunda kalau misalnya ada benjolan yang sebelumnya tidak ada di tubuh kita, kok tiba-tiba ada benjolan. Nah, ini bisa ayah bunda mengonsumsi Zimuno namanya. Ini adalah madu dan 100% herbal alami gitu. Kemudian yang ketiga, produk dari Sehatku ayah bunda ada Fresh Vision. Ini juga madu ayah bunda, dan Fresh Vision ini untuk pengobatan dan kesehatan mata. Nah, mungkin di sini peserta webinar sore hari ini ada ayah bunda yang sering bekerja di depan laptop gitu ya, atau di depan HP, kemudian mengalami lelah mata. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan, bisa sekali untuk mengonsumsi Fresh Vision, yaitu madu untuk pengobatan kesehatan mata. Kemudian ada produk yang keempat dari Sehatku ayah bunda, yaitu Fresh Mak. Ini juga berupa madu. Kalau yang ini untuk mengobati sakit mak, kemudian GERD atau masalah pencernaan atau metabolisme tubuh. Nah, ini biasanya ini ya bunda, kalau mah terus GERD ini biasanya menyerang kaum wanita gitu ya. Nah, ini kalau ada bunda-bunda yang memiliki penyakit mah, nah silahkan untuk bisa mengonsumsi madu Fresh Vision, Fresh Mak maksud saya ya. Kemudian yang terakhir ayah bunda ada produk dari Sehatku, Etawaku. Nah, ini juga susu kambing ya, seperti yang Etawalin tadi, tapi khasiatnya berbeda ya bunda. Kalau Etawaku ini untuk kesehatan pernafasan, jadi bagus dikonsumsi untuk ayah bunda atau saudaranya, tetangganya, temannya yang memiliki penyakit asma, seperti itu. Baik ayah bunda, itu tadi beberapa produk herbal yang dimiliki oleh Sehatku, penyelenggara kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi materi, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan ayah bunda. Di webinar sore hari ini tentunya sangat sebenarnya meriah sekali ya, karena ada beberapa voucher, kemudian kupon, dan juga hadiah door prize utama untuk pertama, dicatat baik-baik ayah bunda. Peserta yang aktif bertanya nanti di webinar ini bisa mendapatkan voucher e-wallet dari Sehatku. Kemudian nanti salah satu peserta yang mau menyampaikan testimoni ini juga akan mendapatkan door prize utama berupa apa ya bunda? Berupa produk dari Sehatku bebas dan secara gratis. Itu ayah bunda. Kemudian ada lagi kupon dari Sehatku yang nanti bisa ayah bunda, ini ya sebentar, mohon maaf. Untuk semua peserta yang mengikuti webinar pada sore hari ini,
dapat mendapatkan voucher dengan kode voucher Sehatku 246. Nanti ketika vouchernya digunakan, ayah bunda dapat menggunakan potongan ongkir up to 30.000. Nah, ini silahkan bisa digunakan dan bisa ayah bunda konsultasikan dengan health consultant masing-masing. Seperti itu ya ayah bunda. Untuk rules mengikuti webinar pada sore hari ini, karena saya lihat sudah ada narasumber kita sore hari ini, langsung saja kita sapa Bunda Dr. Novita Asmawati. Assalamualaikum, Dokter. Ya, waalaikumsalam, Mbak Titik. Salam kenal ya. Salam kenal, Dokter. Masya Allah. Sehat ya, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Domisili sedang di Jogja atau di mana, Dokter Novita? Di Jogja, di Jogja. Di Jogja. Di Jogja, Masya Allah. Baik, ini ya, sambil perkenalan Dokter Novita ini dokter umum di area Yogyakarta ya, Dokter? Iya. Yeah. Baik. Langsung saja mungkin Dokter Novita untuk kami berikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada ayah bunda peserta webinar sore hari ini mengenai pertama mengenal penyakit degeneratif, kedua merumuskan pola hidup sehat, dan ketiga menyiapkan diri supaya tetap sehat dan produktif di usia senja. Kepada Dokter Novita Asmawati kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Dokter. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya diminta ya untuk menyampaikan tentang apa Mbak judulnya? Lupa saya. Ya, intinya bahwa kita itu sebagai lansia harapannya bahagia gitu ya. Bahagia menjalani hidup ya. Sedikit memperkenalkan, saya tinggal di Jogja dengan aktivitas juga di Jogja. Barangkali ibu-ibu juga, bapak ibu ada yang dari Jogja ya? Atau dari seluruh Indonesia ini? Ya salam kenal. Seluruh Indonesia. Dia dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya, Masya Allah. Ya. Semoga bapak ibu sehat semua, guys. Mohon slide-nya ya, Mbak ya. Baik, Dokter, sebentar. Ya. Ya, jadi terkait bagaimana kita menghadapi masa tua dengan adanya berbagai penyakit degeneratif ya. Kemudian bagaimana mengatasinya. Slide, Mbak. Slide. Baik, ini dibantu admin dari Sehatku ya, Bunda. Oh iya. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, sesungguhnya kita ketika ingin sehat itu harus dimulai sejak kapan sih? Gitu ya. Karena sehat itu tidak datang begitu saja. Mungkin di awal kita hidup ada yang dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah itu dengan kesehatan ya, dengan kondisi yang prima. Tetapi ketika menjalani perjalanan hidup, ketika kita tidak menjaga perilaku hidup kita dengan perilaku hidup yang sehat, maka
akan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan sekarang permasalahan kesehatan itu tidak hanya dihadapi oleh orang-orang yang sudah disebut usia lanjut gitu ya. Tetapi sekarang juga banyak usia muda sudah mengalami stroke gitu ya. Terus kemudian gula darah lebih dari normal atau yang disebut diabetes. Nah, itu sudah banyak dialami oleh orang-orang di usia muda. Kemudian perilaku hidup itu sejak kapan? Ya, sedini mungkin gitu ya. Kalau kita mungkin Bapak Ibu di sini rata-rata usia berapa? Sudah lansia atau masih ada yang masih muda? Kayaknya tadi ada yang masih agak muda ya, maksudnya dewasa gitu ya. Ibu dari mana tadi? Purwokerto apa mana tadi ya? Kayaknya masih agak ya 45-an ya. Jadi dimulai sejak dini, ketika kita dulu mungkin hamil gitu ya, bagi ibu-ibu yang dulu hamil, ya menjaga untuk mewarisi kesehatan kepada anak-anak kita ya kita mulai ketika dalam kandungan. Bagaimana menjaga asupan makanan supaya anak yang ibu-ibu kandung itu menjadi terlahir sehat gitu nih. Slide Mbak. Nah, hidup sehat dan bahagia itu adalah harapan bagi harapan semua orang. Tidak ada orang itu yang menginginkan sakit ya, Bapak Ibu. Di sini barangkali ada yang ingin sakit, enggak ya? Pasti semua ingin sehat gitu ya. Karena dengan sehat dan bahagia akan menjalani hidup itu lebih berkualitas gitu ya. Kita akan bisa menjalani aktivitas itu dengan mudah, dengan menyenangkan, bisa berjalan dengan normal, beraktivitas, berlari dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan normal. Segala apapun yang ingin kita lakukan bisa kita lakukan. Tapi ketika kesehatan itu tidak kita dapati, maka ya akan mengganggu produktivitas hidup kita. Slide Mbak. Nah, bagaimana dengan lansia? Kalau lansia itu siapa gitu ya? Biasanya orang tua itu disebut lansia, tetapi sesungguhnya ada standar ya disebut lansia itu. Kalau menurut WHO itu dibagi 4, tapi sesungguhnya secara utama itu yang poin kedua ya, yang disebut lanjut usia itu adalah usia 60 sampai 74 tahun gitu ya. Kalau 45 sampai 59 itu usia pertengahan. Jadi usia menjelang lansia gitu ya. Usia dewasa biasanya bahasanya seperti itu. Kemudian lanjut usia itu 75 sampai 90 dan usia sangat tua itu lebih dari 90 tahun. Rata-rata usia orang itu ya 60 sampai 74 tahunan ya. Yang 75 ke atas itu sudah mulai jarang. Mulai yang paling banyak itu di usia lansia itu adalah 60 sampai 74 tahun. Nah, kondisi lansia itu kenapa ini menjadi perhatian khusus ya? Sesungguhnya lansia ini bukan sesuatu yang negatif ya, karena ini hanyalah sebuah fase kehidupan. Yang pasti orang ketika melalui usia ini, maka dia masuk ke fase lansia ini. Nah, apa keistimewaannya di usia lansia ini? Ya, salah satunya adalah menurunnya fungsi organ tubuh ya. Fungsi organ tubuh, kemudian kehidupan sosial juga mulai berkurang. Biasanya di usia 60, barangkali Bapak Ibu yang di usia 60 sudah pensiun ya dari pekerjaan. Nah, kadang pensiun dari pekerjaan itu akan mengalami masalah sosial, masalah psikologis yang biasanya disebut post power syndrome. Karena orang itu biasanya kalau tadinya tanda tangan laku, sekarang kalau sudah pensiun itu nggak laku gitu ya. Nah, itu bisa menjadi permasalahan tertentu. Kemudian masalah sosial kenapa? Mulai terbatas
tadinya di tempat kerja gitu ya, banyak orang, interaksi dengan banyak orang, tiba-tiba di rumah. Nah, itu juga akan mengalami permasalahan sosial. Lanjut, Mbak. Slide. Ya. Nah, dengan tadi ya beberapa permasalahan yang terjadi pada lansia, salah satunya adalah fungsi organ yang mengalami penurunan sehingga akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Ya, yang pertama adalah kurang bergerak. Biasanya lansia karena merasa fisiknya sudah melemah, mengurangi nyaris terkadang tidak melakukan aktivitas yang biasa dilakukan di saat muda gitu ya, sehingga tanpa sadar gerak itu aktivitas olahraga khususnya ya itu menjadi berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan BAK. Gangguan BAK maksudnya gangguan buang air kecil. Nah, pada lansia itu biasanya sering frekuensi atau keseringan buang air kecil itu lebih sering ya, sehingga terkadang lansia karena merasa terganggu, padahal itu sesuatu yang normal ya, normal bagi lansia kok sering ke kamar mandi gitu. Tetapi itu sangat mengganggu untuk aktivitas lansia, sehingga secara otomatis para lansia akan mengurangi minumnya. Nah, ketika mengurangi minum itu bisa menyebabkan kekurangan cairan. Gitu. Nah, masalah kesehatan yang berikutnya adalah gangguan intelektual. Di sini biasanya lebih ke ini ya, memori gitu ya, pikun gitu ya, mulai lupa, tadi pagi sudah makan, siang bilangnya belum, 5 menit sebelumnya itu sudah makan, tapi setelah 5 menit merasa belum makan. Itu biasanya dialami oleh lansia ya. Nah, kemudian infeksi. Nah, infeksi ini juga rentan dialami oleh lansia karena memang daya tahan tubuhnya mulai mengalami penurunan. Infeksi itu sangat berbanding lurus dengan daya tahan tubuh selain memang ada faktor dari luar ya. Kemudian gangguan panca indera. Nah, pendengaran mulai turun, penglihatan mulai kabur gitu ya. Itu juga biasa dialami oleh lansia. Kemudian yang berikutnya adalah konstipasi. Maaf ya, itu keliru. Sulit BAB, buang air besar ya, konstipasi. Jadi karena memang penurunan fungsi salah satunya juga saraf di saluran pencernaan itu yang menyebabkan gangguan konstipasi. Juga karena bisa jadi asupan makanan kurang serat, kurang cairan tadi ya, karena gangguan PAK sehingga minumnya berkurang. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan psikologis. Ini lebih karena tadi ya sudah pensiun sehingga merasa stres gitu ya, dalam tanda kutip ya, bukan stres yang negatif, sehingga itu juga mempengaruhi kualitas hidup lansia. Yang berikutnya adalah kurang gizi. Ya. Karena stres tadi ya, kurang teman, nggak ada teman. Biasanya kan usia-usia lansia, teman-teman sudah pada meninggal gitu ya. Sudah sedikit, semakin sedikit teman yang ada, sehingga juga tadi ada hubungannya dengan psikologis, kemudian asupan makan yang kurang terpenuhi. Gitu. Yang berikutnya adalah gangguan tidur. Nah, ini juga biasa dialami oleh para lansia ya. Yang berikutnya adalah daya tahan tubuh menurun. Nah, ini karena memang fungsi tubuh lansia itu mulai mengalami penurunan, secara otomatis daya tahan tubuh lansia juga mulai menurun. Yang berikutnya adalah munculnya berbagai penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Yaitu penyakit yang muncul karena memang perubahan ya, perubahan fungsi sel gitu ya, kemampuan sel organ tubuh itu bekerja secara normal sehingga memunculkan penyakit-penyakit
yang disebut adalah penyakit degeneratif. Slide, Mbak. Ya. Nah, kita sedikit mengenal ya Bapak Ibu tentang beberapa penyakit degeneratif. Sebenarnya ini hanya 5 poin ya. Sebenarnya ada yang secara banyak umum itu ada diabetes atau penyakit gula, kemudian ada hipertensi gitu ya. Nah, ini ada kanker, ada osteoartritis, osteoporosis, penurunan sistem imun dan katarak. Kanker itu apa? Kanker yaitu karena tidak normalnya pertumbuhan sel dalam tubuh yang terlalu berlebihan gitu ya, sehingga memunculkan jaringan-jaringan yang sebenarnya tidak normal di tubuh gitu ya. Kanker itu macam-macam ya, ada kanker otak, kanker tulang, kanker hati, dan masih banyak gitu ya. Kanker kelenjar itu beberapa contoh. Kemudian osteoartritis. Nah, jadi ini gangguan sendi ya, ini sangat banyak dialami oleh para lansia karena memang sendi itu kan secara normal dilapisi oleh tulang rawan ya. Nah, itu semakin lama usia manusia maka dia juga akan mengalami penipisan gitu ya. Makanya ada keluhan osteoartritis. Dan juga ada faktor-faktor lain gitu ya. Salah satunya bisa jadi karena kegemukan. Kenapa? Kalau lansia itu rata-rata kalau usia semakin bertambah itu kok susah menurunkan berat badan. Kegemukan itu juga bisa memperberat ya, memperberat kerja sendi. Kemudian osteoporosis. Nah, ini pengeroposan tulang. Ini biasanya yang paling banyak dialami oleh para wanita, terutama kalau usia lansia itu pasti sudah mengalami menopause ya ibu-ibu. Jadi menopause itu karena ada hormon-hormon yang kemudian tidak diproduksi lagi atau diproduksinya itu menjadi sangat berkurang dan itu mempengaruhi kepadatan tulang ya, sehingga biasa dialami oleh perempuan. Apalagi kalau tidak terbiasa olahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang kalsiumnya mencukupi, maka itu akan semakin cepat mengalami osteoporosis. Yang berikutnya adalah penurunan sistem imunnya. Ini ya, ini juga banyak dialami. Yang berikutnya adalah katarak. Nah, ini adalah gangguan di lensa mata ya. Lensa matanya mengalami sudah tidak bening lagi gitu ya. Biasanya nanti dioperasi untuk katarak. Slide, Mbak. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan untuk yang sudah punya penyakit degeneratif maupun yang tidak ya. Kalau untuk yang ini secara umum ya, Bapak Ibu, nanti kalau silahkan misal ada yang sudah menderita penyakit degeneratif, barangkali bisa nanti lebih khusus ya untuk menjaga supaya tidak semakin berat ataupun mengganggu aktivitas hidup gitu ya. Nah, ini secara umum itu yaitu tetap aktif bergerak. Jadi walaupun kita sudah lansia, kita tetap harus olahraga ya, Bapak Ibu ya. Tapi olahraganya jangan disamakan dengan ketika masih muda, itu sangat berbeda. Nanti kalau disamakan dengan saat usia masih muda, hasilnya bukan malah sehat, tapi malah muncul keluhan yang lain gitu ya. Jadi sekarang kan ada ya senam lansia, jadi gerakannya itu beda dengan senam untuk anak muda gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga berat badan tetap ideal. Nah, ini kenapa ini penting? Karena dengan berat badan ideal ini banyak mengurangi resiko berbagai penyakit degeneratif tadi ya. Ada hipertensi, ada gula gitu ya. Kemudian tadi kalau udah mengalami osteoartritis, kalau berat badan itu berlebih maka dia akan semakin memperberat keluhan osteoartritisnya. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ini nanti makanan sehat itu kalau sudah lansia juga memang ada secara umum yang harus dikurangi, tetapi untuk
yang sudah mengalami penyakit degeneratif tertentu juga harus mengurangi beberapa makanan yang biasanya dibatasi gitu ya. Kemudian memastikan memperoleh waktu istirahat yang cukup ya. Jadi sebagai lansia juga harus menjaga waktu istirahatnya ya. Jangan sampai tidak diperhatikan ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ini kepentingannya untuk apa? Untuk menjaga tadi ya, masalah psikologis. Karena banyak teman yang sudah meninggal, sudah berkurang, kok anak-anak di rumah sudah muda semua, anak sudah punya aktivitas sendiri, itu sudah gede-gede gitu ya. Biasanya terus merasa sendiri, merasa tidak ada teman, maka sangat penting ya menjaga hubungan baik atau membuat komunitas lansia gitu ya. Misal Bapak Ibu pensiunan ya, membuat komunitas sesama pensiunan atau teman-teman mungkin teman-teman lansia di kampungnya atau di lingkungan kompleks gitu ya. Nah, itu sangat perlu untuk menjaga kita supaya kita merasa punya teman gitu ya. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Ini juga sangat penting ya Bapak Ibu untuk dilakukan. Ketika pemeriksaan pertama misal tidak ada kelainan, berarti bisa dilakukan setengah tahun atau setahun sekali gitu ya. Tapi kalau kemudian ditemukan kelainan, maka nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter sejauh mana kelainan itu butuh pemeriksaan rutin, ya kan ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga rasa syukur, ya. Jadi ini juga akan menimbulkan kebahagiaan ya Bapak Ibu dalam hidup kita kalau kita itu senantiasa bersyukur. Walaupun kita punya penyakit misalkan, sekarang keluhan saya itu banyak gitu ya misalkan ya. Kalau kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, Tuhan takdirkan kepada kita, maka kita akan menjalinnya dengan senang dan bahagia. Begitu ya. Nanti kayaknya kita perlu diperbanyak diskusi saja ya, Mbak Titi ya. Baik, dokter. Ya. Baik, ini untuk sesi materi, sudah penyampaian materi? Ya, cukup. Baik, terima kasih Dr. Novita Asmawati yang telah menyampaikan materi mengenai penyakit degeneratif yang menyerang di masa tua. Itu tadi materi dari Dr. Novita, Ayah Bunda. Untuk saat ini kami persilahkan Ayah Bunda bisa menyampaikan pertanyaan. Saya buka terlebih dahulu termin pertama untuk 3 penanya ya Ayah Bunda. Silahkan nanti boleh menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti yang tercepat saya panggil namanya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Novita. Saya bisa tanya, Mbak? Baik, boleh Bunda. Bunda Sri Aninda, betul? Iya. Saya Baik, kan punya penyakit OA itu. Ya. Karena bantalan sendi kaki saya ini kan sudah habis katanya dokter. Kemudian sudah dikasih obat berkali-kali, tapi masih tetap aja suruh menurunkan berat badan. Tapi sulit saya menurunkan berat badan, dokter. Karena apa? Padahal makannya sudah saya kurangi, tapi tetap aja berat badan itu. Terus jalan satu-satunya biar sendi saya ini kalau dibuat jalan, tulang kering saya ini sakit, dokter. Jadi pada saat saya jalan gini, sepertinya sakit gitu loh kalau dibuat melangkah itu. Terus jalan satu-satunya saya harus gimana ini, dokter? Ya. Kemarin konsul ke dokter spesialis ortopedi atau spesialis tulang atau? Saya ke dokter spesialis ortopedi
Itu pernah, kemudian di rongsen itu memang bantalnya sudah habis. Kemudian sarannya cuma satu, harus menguruskan berat badan gitu. Kemudian ke dokter penyakit dalam juga sama. Kenapa kok tulang kering yang sakit? Juga sama, intinya menguruskan berat badan. Begitu. Oh ya. Makannya gitu, makan apa yang tidak boleh gitu loh, agar bisa penyakit ini tidak tambah parah gitu. Ya. Sudah berapa lama Bu sakitnya Bu? Saya itu sebenarnya sudah lama, cuma kan enggak terasa ya. Setiap hari kan dibuat jalan. Akhirnya karena sering dibuat jalan, kemudian beberapa tahun itu kita nggak pernah jalan karena kalau kerja kan cuma naik mobil, setelah itu sampai di tempat kan hanya duduk saja begitu. Jadi kan gerak itu kan jarang, olahraga kan jarang gitu. Terus saya dimarahi sama dokternya, katanya saya itu mager. Lah kalau dibuat jalan itu sakit gitu loh. Jadi mau jalan tuh rasa-rasan saya. Ya, ya. Kalau apa ya, solusi ekstrimnya itu mengganti tulangnya rawangnya itu Bu. Tapi kan itu sangat mahal ya untuk operasi gitu. Kalau untuk mengurangi keluhan ketika kita beraktivitas, ya satu, tidak mengangkat beban berat. Nah, kemudian olahraga yang cocok itu berenang Bu. Berenang itu kan tidak ada tekanan ya. Oh iya ya. Nah, kemudian bisa digerak-gerakkan ketika jenengan duduk untuk latihan ini ya. Ibaratnya olahraganya kaki itu, jenengan duduk dengan kursi yang agak tinggi supaya kaki itu menggantung. Nah, menggantung kemudian digerak-gerakkan. Memang salah satunya untuk mengurangi ya berat badan. Jenengan berat badannya berapa? Tingginya berapa? Saya tingginya 52, berat badannya 68. Oh ya, memang sudah kelebihan itu Bu. Nah itu. Saya tuh sudah berusaha mengurangi, makanya cuma sedikit, tapi kok sulit sekali gitu loh. Iya. Jadi, kemudian ketika berjalan pakai sendalnya yang empuk ya Bu ya, landasannya itu empuk, tidak yang keras, gitu nggih. Supaya tidak justru semakin memperberat rasa nyerinya. Nah, kalau memang masih nyeri juga, bisa jadi kalau tulang keringnya itu juga ikut sakit. Kemarin ini di cek kepadatan tulangnya nggak? Diperiksa nggak padatan tulang keringnya? Oh belum. Cuma Ya. hanya sarannya dokter penyakit dalam itu, saya disuruh suntik uli itu loh. Oh ya. Nah, tapi kalau saya dengar katanya kalau suntik uli itu kita malah nggak bisa jalan untuk beberapa hari. Jadi kan saya nggak bisa aktivitas nanti. Oh berarti juga diperiksa hasilnya pelumasnya berkurang juga ya? Iya katanya seperti itu. Ya, memang bisa juga dikurangi dengan menambah pelumas, dengan disuntik itu bisa. Ya, kalau beberapa hari sakit itu karena memang ada perlukaan yang ini ya, jarum suntik, ya tapi nanti setelah itu kan jadi enak. Mengurangi, paling enggak mengurangi keluhan yang Ibu alami. Iya. Ya. Terus satu-satunya saya harus minum apa atau mengkonsumsi apa biar enak gitu loh kalau jalan dan sebagainya. Ya tetap makanan yang mengandung kalsium itu tetap harus terpenuhi nggih Bu nggih. Harus terpenuhi untuk walaupun memang penyerapan tetap kalau kita sudah lansia itu beda dengan usia kita masih muda ya. Itu tetap beda. Kemudian ya kalau sangat nyeri bisa pakai obat analgetiknya yang topikal, jadi yang dioles Bu. Oh yang dioles. Ya. Obat apa itu yang dioles itu? Bisa, wah ini nyebut
merek ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini misal contohnya yang mengandung analgetik itu ada Voltaren itu ya, ada kandungan natrium diklofenaknya. Biasanya kalau Oh, ibu-ibu atau bapak-bapak yang menderita gangguan sendi itu kan diresepi natrium diklofenaknya. Nah, itu lebih amannya pakai yang topikal. Karena memang kalau analgetik itu jangka panjang kan juga nggak baik ya. Kalau lansia pasti kan jangka panjang rasa sakitnya itu gitu. iya, Nah, itu iya, lebih iya. amannya pakai yang dioles. Nanti dioles di sekitar tulang kering dan di sendi itu bisa. Ngatan gitu nggih? Nggih, nggih. Terus Ya. ini, walaupun saya tidak punya benjolan-benjolan, tapi saya minum Zimono bisa atau tidak? Untuk katanya Ya, tadi dulu. untuk imun tubuh Oh, kita. yang itu tadi yang madu ya? Iya, yang madu. Ya madu. Ya, Iya. sesungguhnya madu itu dikonsumsi rutin nggak apa-apa. Rutin misal sehari 1 sendok misalkan. Ketika kondisi tidak dalam kondisi sakit nih. Oh iya, Karena iya. dalam kondisi sakit dan kondisi tidak sakit itu kan berbeda ya Bu ya. Kalau sakit itu dia supaya bagaimana apa yang suplemen yang kita minum itu betul-betul bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau sakit misal minum madunya 3 sendok, kalau nggak sakit ya bisa 1 sendok untuk menjaga stamina kesehatan tubuh kita. Itu bisa. Oh, walaupun saya tidak punya benjolan-benjolan gitu nggak ada masalah ya, dokter? Minum Zimono tadi itu. Insya Allah nggak apa. Oh ya, terima kasih. Cuma makanan apa sih yang nggak boleh untuk yang kita makan itu, dokter? Yang tidak Untuk boleh kita konsumsi. Untuk sakit ya seperti saya tulang yang sendi begini. itu ya, tulang ya. 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 Jadi karena metabolisme tubuh itu di usia lansia itu semakin lemah, juga kadang zat sisa pembakaran tubuh itu juga contohnya ya yang biasa diderita orang itu asam urat. Nah, Iya. jadi ya harus mengurangi makanan-makanan yang akan menimbulkan tingginya asam urat. Karena ini untuk lansia itu memang berbagai masalah tadi ya, misal gangguan BAK, sering pipis itu juga bikin masalah. Padahal kalau asam urat itu biar lancar dikeluarkan tubuh, harus banyak minum air putih gitu. Jadi ya salah satunya menghindari atau mengurangi ya makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam urat itu tinggi. Ya kan. Contohnya dokter, contohnya makanan apa? Biasanya ya umum ya, biasanya apa kalau sayuran itu bayam itu kan tinggi mengandung asam oksalat ya. Kemudian kangkung itu juga bukan nggak boleh, tetapi dibatasi ya kan. Kemudian kacang-kacangan, jeroan gitu ya, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat. Iya. Kapan Bu? Nggih, matur nuwun dokter. Ya, sama-sama. Baik, sudah terjawab ya Bunda Sri Aninda untuk pertanyaannya. Baik, semoga sehat selalu Bunda. Dan ya tadi menambahkan dari Bunda. Ya, mungkin tadi Bunda Sri Aninda bertanya juga terkait tulang sendi, kemudian yang benjolan-benjolan tadi gitu ya. Kalau di Sehatku sendiri ada obat herbal gitu ya. Mungkin ayah bunda ini lebih percaya mungkin dengan obat herbal bisa mengonsumsi dari etawalin tadi bunda, susu kambing dengan campuran 4 bahan herbal yang bisa mengatasi masalah tulang dan sendi seperti itu. Baik, untuk ayah bunda yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Oh ya. Oh, sudah ada yang angkat tangan dengan raise hand ya, ini Bapak Muji, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Novita.
ada tulang belakang ini kayak semacam siku, kayak semacam kena angin AC, terus jadi berkali-kali kena AC mobil, terus kena pundak, sakit sakit sekali. Itu bagaimana jalan keluarnya atau obatnya apa? Oh ya. Pernah periksa belum, Pak? Udah pernah periksa. Sejak kapan dikeluhkan ini? Dari sebelum puasa. Dari sebelum puasa. Itu AC mobil ya? Iya, AC mobil. Itu dari 2019. Udah sakit, tapi nggak saya rasa. Oh gitu. Kalau tidak kena AC juga tetap merasa sakit? Ya, merasa sakit kadang-kadang pegel. Oh, pundak nyeri? Kiri doang. Nyeri atau bagaimana? Ya, nyeri. Pundak kiri doang. Pundak yang kiri. Oh iya. Belum periksa berarti ya Pak ya? Udah periksa, tapi yang waktu itu kena jantung istilahnya, suruh pasang ring, tapi saya nggak mau pasang ring. Oh ya. Jadi memang itu punggung sebelah kiri ya Pak ya? Ya, sebelah kiri punggung. Ya. Ya berarti itu ketika jenengan diperiksa ternyata memang ada jantung ya, diminta untuk pasang ring ya. Berarti memang itu nyeri karena rambatan dari jantung, Pak. Tensinya tinggi atau bagaimana kemarin? Tensinya tinggi sekali. Iya. Jadi kalau hanya karena AC biasanya nggak akan terus-terusan sakitnya, nyerinya. Makanya mungkin kemarin AC-nya kan saya online, Mbak. Jadi taksi online. Jadi ini kena AC terus-menerus. Oh iya. Nah, karena tadi Bapak menyampaikan sudah dianjurkan untuk pasang ring, berarti memang itu kelainannya di jantung, Pak. Kalau pasang ring kayak semacam saran dokter, tapi saya nggak mau karena kalau pasang ring harus ya istilahnya cuci darah, istilahnya gitu. Kalau cuci darah terus ketagihan gitu, jadi nambah terus kalau dijalanin itu pasang ring. Saya sih nggak mau pasang ring. Itu yang menyampaikan sinten? Si dokter. Oh gitu, kalau pasang ring terus nanti harus cuci darah, begitu? Ya, karena kalau pasang ring teman atau saudara juga kalau pasang ring nggak kuat dorong gerobak gitu, istilahnya nggak kuat gitu. Jadi saya gimana kalau nggak kuat, jadi saya nggak mau pasang ring. Oh, itu kata teman Bapak ya? Ya, saudara juga. Oh, saudara yang pasang ring. Nah, yang sudah pasang ring. Jadi begini Pak ya. Ya, jadi begini. Pasang ring itu berarti jenengan ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Makanya harus dipasang ring. Ring itu fungsinya apa? Untuk melebarkan pembuluh darahnya supaya aliran darah itu lancar untuk memenuhi kebutuhan darah di seluruh organ tubuh. Begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau jenengan tidak pasang ring dan tekanan darah Bapak itu terus tinggi tanpa dikontrol dengan obat salah satunya ya, atau dengan pola makan yang benar dan tensi itu tinggi terus, itulah justru yang akan merusak ginjal Pak. Karena tekanan darah tinggi terus akhirnya bikin ginjal itu bol istilahnya gitu ya. Karena ginjal itu kan penyaring ya, penyaring darah. Jadi bukan karena pasang ringnya yang menyebabkan ginjalnya. Tapi saya ketakutan. Berarti itu karena informasi yang kurang tepat Pak. Jadi itu. Karena kalau pasang ring kadang-kadang udah pasang ring lemes terus itu kayak katanya yang itu.
Gitu. Katanya ya. Seharusnya nggak lemes, kecuali memang berat ya kondisi, karena memang masing-masing orang itu kan beda-beda kondisi, Pak. Kalau memang dia masih baik, kemudian pasang ring itu justru akan membantu seseorang itu untuk hidupnya lebih baik, gitu. Maksudnya fungsi jantungnya juga menjadi lebih baik, begitu, Pak. Nah, kalau memang kemudian kok habis pasang ring sakit, bukan masalah ringnya berarti, mungkin ada masalah lain gitu. Ya kayak semacam masuk angin loh, Mbak. Iya, memang kelainan jantung itu salah satunya seperti masuk angin itu, Pak, gejalanya. Iya, kayak semacam masuk angin. Iya. Langsung sakit gitu. Iya, betul. Udah kiri doang. Ya, betul. Ya. Jadi ya selain jenengan tetap menjaga pola makan, kalau sudah tensinya tinggi ya garamnya dikurangi ya Pak ya, minimal sehari itu maksimal itu hanya 1 sendok teh untuk mungkin dimasakkan dan sebagainya. Jadi jangan sampai berlebih, karena kalau kelebihan garam juga akan semakin meningkatkan tekanan darah tinggi. Kemudian minum air putihnya, makan buah-buahan yang banyak mengandung air itu juga diperbanyak supaya menurunkan tekanan darah. Kalau itu kok belum normal, ya harus obat supaya tidak semakin memperberat dan merusak ginjal. Ya terus terang semenjak semenjak minum susu etawalin, tangan ini kalau ini saya pernah gatal-gatal ya istilahnya, kayak semacam ada gula tinggi, tangan sama kaki terasa gatal loh. Setelah minum etawalin lumayan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti cocok ya Pak ya? Cocok etawalin. Ya kalau memang bisa dengan mengkonsumsi herbal itu menjadi membaik, ya diteruskan saja. Tetapi tetap harus dicek ya Pak ya, tensinya harus terus dicek. Di rumah kalau bisa punya tensi yang digital itu. Halo? Baik, sepertinya sambungan internet Bapak Muji kurang stabil ya, Bunda. Ya. Baik, sepertinya tadi juga sudah terjawab ya, Dokter Novita, untuk pertanyaannya Bapak Muji. Iya. Baik, karena dari Bapak Muji koneksinya tidak stabil, semoga tadi sudah terjawab juga untuk Bapak Muji. Oh ya, sudah ada suaranya. Sudah terjawab ya Bapak Muji? Iya. Baik, terima kasih Bapak Muji untuk pertanyaannya. Semoga cepat pulih, dan juga terima kasih tadi sudah memberi sedikit testimoni terhadap produk herbal dari Sehatku, yaitu susu etawalin. Baik Ayah Bunda, masih ada satu kesempatan untuk bertanya. Oke, saya melihat Bunda Sukriyani melambaikan tangan ya, angkat tangan. Baik Bunda, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Dokter Novita Asma. Ya, waalaikumsalam Ibu. Salam jumpa ya Bu. Saya senang bisa bertemu dengan Bu Dokter. Alhamdulillah semenjak saya ikut minum susu etawalin, saya banyak dapat ilmu kesehatan. Saya berusia 5-6 tahun Bu. Saya seorang ASN, guru. Saya sehari-hari saya naik motor Bu ke sekolah. Mungkin karena sering kena angin ya Bu ya. Atau mungkin karena selama ini saya memang kurang minum susu dari dulunya Bu Dokter. Sampai anak saya tuh marah. Ibu kenapa nggak mau susu? Bapak kan minum susu, Ibu kok nggak mau? Suka susu Bu, enak, tapi susunya susu kental manis, saya bilang gitu. Padahal kan banyak mengandung gula ya Bu Dokter ya. Nah, jadi berapa bulan ini saya mengalami persendian tangan saya itu kalau diginiin agak ini Bu Dokter, bunyi tek, tek, gitu. Agak nyeri gitu kan, karena saya kan menggunakan motor kan ngegas. Kemudian
ini Bu Dokter, kaki lutut sebelah kiri tuh kalau saya duduk 2 dan taruh sujud tuh kayaknya gitu agak nyeri gitu kan. Kemudian saya alhamdulillah lihat di Facebook ada Etawalin. Kemudian saya beli untuk 2 dus. Saya minum, ada aroma rempahnya kan Bu Dokter. Alhamdulillah udah agak mendingan, bersyukur. Nah, ya ini yang saya alami sekarang selama seminggu ini Bu Dokter. Saya tetap komunikasi dengan dokterku yang di WA. Saya seminggu ini kayak ada mengalami di pinggang saya agak gimana Bu Dokter, agak kayak bongkok gitu, sakit, pegel gitu. Kok ditegakkan gitu, kok sakit, nyeri gitu. Terus pinggang saya gitu juga. Pernah saya tekan angkat pakai bantal guling, saya angkat kaki saya kok kayaknya enak gitu kan Bu Dokter. Nah, saya angkat kaki saya ke atas, diganjal pakai bantal guling, kayaknya enak. Terus saya kasih ini anak saya suruh kasih basem gitu. Si basem. Saya pernah pergi sekolah. Basem gitu, enak gitu pulang sekolah. Tapi kayak masih ada juga yang pegel gitu Bu Dokter di pinggang saya ini sama di punggung gitu. Nah, itu saya mohon pencerahannya Bu Dokter. Susu Etawali masih tetap saya minum. Ini juga udah mau habis. Kemarin saya tanya apa ada yang jual di Medan. Saya tinggal sekitar Medan Bu Dokter. Ini dari Serdang. Saya maunya yang kalau bisa ada beli di sini, nggak beli online gitu karena lama nunggunya. Nah, saya mau nanya apa ada obat oles untuk dioleskan ke bagian pinggang saya dan punggung gitu. Karena kadang suami saya suruh kasih oles punggung saya tuh kayaknya enak gitu, ditekan-tekan gitu Bu Dokter. Nah, saya maunya ya maklum kita ada berumur ini Bu Dokter ya, ada 5-6 tahun ya. Bentar lagi pensiun, ini 4 tahun lagi kalau masih panjang umur. Mohon Bu Dokter pencerahannya gimana, masukannya buat saya, apa yang mau saya. Kalau buah-buahan saya rutin makan Bu Dokter. Rutin makan buah-buahan, sayur. Cuma tadi saya alhamdulillah dapat ilmu katanya nggak boleh makan bayam ya Bu Dokter ya, bayam, kangkung ya. Memang saya nggak begitu banyak sih, jarang juga. Saya juga sayur, cuma saya suka ganti-ganti sayurnya Bu Dokter. Kadang saya bikin capcay sendiri. Apa mungkin saya karena selama ini saya suka beli-beli itu karena saya nggak sempat masak, saya beli. Tapi nggak sering sih. Nah, kalau saya sempat di rumah saya masak. Saya alhamdulillah dapat ilmu tadi katanya nggak boleh makan garam banyak. Terus, nah itu tadi saya lebih senang saya jalan. Tapi kalau saya jalan itu, kalau saya duduk tuh kayaknya sakit. Justru saya senang itu jalan, kalau saya duduk kayaknya nyeri. Nah itu gimana tuh Bu Dokter? Mohon tambahan ilmunya Bu Dokter, apa sarannya obat salep oles apa yang bisa saya tambahkan selain minum susu Etawalin? Terima kasih Bu Dokter. Salam kenal ya Bu Supriani. Iya. Ya. Jadi keluhannya tadi sendi jari ya. Iya. Itu satu gitu ya. Kemudian punggung dan pinggang. Jadi kalau keluhan di sendi jari biasanya asam uratnya tinggi. Kalian sudah pernah cek asam urat? Kemarin sebelum nyeri itu kemarin kalau normalnya berapa Bu Dokter ya? Kalau ya 6. Saya 5,2 Dokter. Sebenarnya masih normal ya. Oh iya, masih normal. 5,2, tapi udah lama sih, udah lama, ada 4 bulanan. Ini mau periksa lagi saya rencananya. Oh iya. Iya. Biasanya sendi itu asam uratnya yang tinggi. Oh iya. Walaupun memang dia misal 6 atau 5,7 misalkan. Itu kan sudah mendekati tinggi ya. Berarti 5,7. Jadi karena kurang minum air putih. Karena asam urat itu kan dikeluarkan lewat urin hormon ya. keringat. Urin, pipis. Urin, kecil. Ya. Nah itu. Kemudian kalau punggung itu bisa jadi kok keluhan punggung itu kan olahraganya rutin nggak Bu? Selain motoran, biasanya kan motoran. Dulu saya suka olahraga sendiri di rumah. Saya jogging-jogging sendiri di rumah. Cuma karena saya pulang kerjanya udah sore Bu Dokter, saya berangkat pagi kerjanya jauh kan. Sampai di rumah udah sore, udah capek, nggak sempat lagi saya olahraga. Ya kan?
Eh, teman ada suka yang bilang olahraganya kita yang udah berumur ini angkat kaki sedikit gini. Ah, gini. Apa ya Bu Dokter ya? Gini. Ah, itu katanya olahraga, angkat jit kakinya gitu, dibalikin gitu olahraga. Memang udah saya kerjakan juga, cuma nggak rutin Bu Dokter. Iya. Kalau untuk mengurangi keluhan punggung, itu kan memang ada gejala, bisa jadi karena memang mulai ada tulangnya, kepadatan tulangnya mulai berkurang, ya, dengan usia tadi, atau memang ada gerakan-gerakan yang terlalu monoton sehingga terlalu monoton itu sering dilakukan dan tidak ada perubahan posisi, misal duduk terlalu lama dengan posisi membungkuk itu ya. Nah, tanpa diimbangi, misal tidurnya kalau bisa mungkin Ibu kalau pas istirahat tidur di alas yang tipis sehingga punggung itu lurus, rata ya. Jadi itu bisa untuk mengurangi keluhan-keluhan di punggung. Iya. Kemudian kalau pinggang itu perlu dilihat dulu pinggangnya pinggang tulang pantat atau pinggang agak ke atas di area perut, pinggang perut gitu. Karena kalau pinggang itu kan nanti akan diperiksa ya, itu ditekan gitu. Kalau nyeri bukan di tulangnya, berarti kemungkinan ada infeksi di saluran kencing, misal di area ginjal ya kalau pinggang itu. Mungkin kurang minum itu juga bisa nyeri pinggang. Jadi kalau punggung itu tulang belakang ya Bu ya. Iya. Nah itu nanti coba disiasati dengan tetap mengkonsumsi susu dan tadi aktivitas olahraga atau gerakan-gerakan saja ya, gerakan-gerakan yang bisa meluruskan gitu ya, di situ di daerah punggung itu. Iya, mungkin ya. Karena saya naik motornya itu 2 jam PP saya Bu Dokter, 2 jam saya ke tempat kerja. Jadi lama di motor saya betul. Jadi saya monoton gini naik motornya. Jadi pegel punggungnya Bu Dokter. Itu salah satu itu pencetus. Dulu saya di tempat saya yang lama saya nggak naik motor, saya dekat sekolahnya. Ini karena saya sudah pindah provinsi, ikut suami kerja. Nah saya tuh dari rumah ke sana tuh, kalau saya lari-lari 80 km tuh itu 1 jam saya kejarkan itu untuk jangan terlambat sekolah. Nah kalau saya lambat lebih lama lagi saya lama di motornya Bu Dokter. Gitu. Itu ada juga pencetusnya juga memang itu punggung saya itu. Ya berarti itu Bu memang harus diimbangi kalau sudah pulang tiduran gitu ya. Tiduran di tempat yang rata. Bisa nanti setelah terlentang, kemudian tengkurap juga. Oh tengkurap juga. Tengkurap juga. Lurus gitu ya, lurus, tangan lurus. Nah itu juga akan memperbaiki posisi tulang belakang. Luruskan tangannya ke belakang ya Bu Dokter ya. Nah itu mengurangi. Kalau memang itu belum mengurangi juga, bisa pakai ya tadi kompres hangat. Jadi kan ada kalau beli di apotek itu namanya buli-buli. Jadi dia kantong karet gitu ya. Nah, itu bisa diisi air panas, kemudian untuk mengurangi nyerinya itu ditempel gitu. Di perut ya? Area punggung, bisa juga untuk sakit perut juga bisa. Iya. Saya kalau orang tua saya, mama saya itu dulu dikasih botol, dikasih air hangat. Jadi itu ditaruh di perutnya Bu Dokter. Botol juga bisa Bu. Tapi nanti botolnya dilapisi kain ya. Dilapisi kain. Ya, resiko pecah nanti. Iya. Oh, ada di apotek ya Bu Dokter yang tempat plastik hangat itu. Apa namanya Bu Dokter? Buli-buli, kantong karet gitu, kantong karet untuk itu ada yang untuk es, dimasukin es bisa, ada yang air panas bisa. Jadi air panas juga bisa ya Bu Dokter ya? Iya, bisa air panas atau es. Iya. Terus gini Bu Dokter, semalam saya pun punya alat untuk terapi yang seperti kayak model lumba-lumba itu Bu Dokter, ada ultravioletnya. Udah lama saya beli itu, jadi kena pegel. Setelah gitu itu pengaruh nggak Bu Dokter ke persendian kita? Ya itu kan salah satu fisioterapi ya Bu ya, terapi sinar. Fisioterapi ada
ada ganti-ganti, ada bulat, ada kayak apa gitu. Udah lama saya beli, nggak pernah saya gunakan. Kemarin saya coba lagi gunakan, saya suruh anak saya gitu. Apa ada pengaruh efek negatifnya nggak Bu Dokter? Ya, dicoba saja Bu. Kalau enak ya diteruskan, kalau enggak Oh ya iya. di-stop saja. Iya. Iya. Baik. Terima kasih Sudah banyak Bu terjawab? Dokter. Salepnya ada Bu Dokter, mau saya beli salep? Salep sebenarnya kan banyak ya Bu ya, di apotek nanti bisa aja, langsung tanya. Yang penting salep kan rata-rata memang untuk mengurangi nyeri itu pasti ada. Banyak Iya. merek di apotek Seperti itu Bu yang Dokter bilang tadi, mengandung ada analgetik maksudnya apa? Ada analgetik, ada apa analgetik gitu? itu anti nyeri. Kan ada Oh. yang hanya efeknya panas. Panas itu Iya. juga bisa mengurangi ya nyeri. Tapi juga Seperti ada yang Voltaren itu. mengandung bisa mengurangi ada mengandung anti nyeri yang Anti bisa nyeri. dioles. Oh gitu, iya iya. Berarti boleh saya gunakan Bu Dokter ya? Bisa Bu. Boleh. Iya iya. Baik. Terima Ibu kasih banyak Bu Supriyani. Dokter. Bu Titi Eru, terima kasih ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukriyani atas pertanyaannya. Semoga Iya sehat Bu Titi Eru. selalu. Amin ya Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan ya Ayah Bunda untuk pertanyaan berikutnya, termin kedua. Ini sudah ada yang raise hand dari tadi ya, Bapak GADT Startup Group. Baik, silahkan Bapak untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Novita. Oh ya, maaf. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kos kita Titi dan Dr. Novita Asma ya. Terima kasih juga dari pengalaman dari beliau ini dari yang barusannya Pak Puji dari Gusti. Ya, emang sih saya jadi inspirasi juga dari masa pengalaman beliau ini. Ya, apa sih di masa menjalankan muda ini saya memang harus butuh banyak menjaga ya dari sekarang ya. Nah, ini tempatnya ada susu etawal ini saya agak merasa ringan lah merasa di pundak ya. Mungkin saya merasa satu pekerjaan sama beliau sama Pak Muji ya, keluarnya itu ada di sini dan di Tulang Ekor tuh kebanyakan duduk, mungkin satu profesi ya dengan beliau Pak Muji itu apa mungkin dari kerja berat gitu. Nah ya pas ada etawal ini tiap mau tidur saya konsumsi ya pasti pagi harinya itu ya enteng gitu, nggak terlalu ekstrim. Biasanya tuh tangan itu langsung kayak gimana ya, kayak susah genggam gitu kalau bangun tuh, kayak habis asam uratnya kayak kambuh gitu ya. Ya pas sekarang ini ya agak mengurangi semenjak adanya ibu susu etawalin. Nah yang saya pertanyaan ini dari kapan, apakah ada batas usianya untuk konsumsi etawalin ini sampai berapa? Takutnya anak kecil untuk mengkonsumsinya ada efek-efek yang lain gitu. Itu tolong dijawab dulu. Ya. Nah ini yang tahu Mbak Titi ini, saya ya salam kenal ya Pak ya, semoga Ya, sehat selalu. Gimana ini Mbak Titi untuk Baik. Ya, baik Dr. Novita. Ini tadi saya dapat informasi juga dari ini ya, panitia pengurusnya dari Sehatku untuk susu etawalin tadi ya? Ya. Ya, untuk susu etawalin ini bisa dikonsumsi 2 tahun ke atas, Pak.
atasnya. Ya, seperti itu. Terjawab nggih? Ya. Dan untuk Baik. kembali lagi nih saya mau bertanya sama Ibu Novita nih, Bu Dokter ya. Ya. Izin Bu, yang tadi saya bilang itu apa ada itu penyakit apa ya yang semenjak bangun tidur kalau kita untuk menggenggam begini kan susah tuh kita lebarin begini tuh ya. Itu berasanya kayak ngilu sekali. Apa efek dari stroke apa-apa gitu. Izin Bu. Oh ya, kalau habis bangun tidur kaku, terus kalau buat aktivitas sudah enggak? Misal udah buat gerak itu udah pulih ya, udah membaik ya, ya. Jadi memang posisi tidur itu mempengaruhi Pak, karena posisi tidur itu juga proses di dalam tubuh itu kan tetap terus bekerja. Cuman terkadang aliran darah balik itu atau kelenjar getah beningnya itu agak terhambat dengan posisi-posisi tertentu. Jadi jenengan tidurnya tangannya karena dibuat untuk misalkan bantal itu juga bisa memengaruhi terhambatnya aliran darah di area tangan. Atau memang zat-zat sisa pembakaran itu mengendap di situ gitu. Karena kalau tidur kan diam ya, tidak bergerak ya. Tapi kalau masih misal bangun tidur kaku, kemudian dibuat aktivitas, kemudian sudah membaik, insya Allah masih dalam batas normal Pak, nggak masalah. Berarti aman ya Gitu. Pak, Bu, baik saja. Ya, dalam batas aman. Kecuali kalau sudah bangun kok terus nggak dalam waktu misal 15 menit, 20 menit kok malah semakin lemes atau apa, nah itu perlu segera diperiksa. Tapi kalau enggak, digerak-gerakkan terus aliran darah terasa lancar, berarti sudah aman. Iya, semenjak itu emang sih semenjak bangun tidur pas saya tensi itu memang kadang-kadang tensi itu rendah 110 kadang-kadang. Biasanya kan 116 ya, normal ya tensi itu. Normal turun. 120 ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak apa-apa. Itu hanya karena aliran darah yang kurang lancar ketika tidur karena posisi tidur. Sehingga memang kalau bangun tidur itu baiknya sebelum beraktivitas itu pemanasan dulu. Jadi pemanasan itu maksudnya sendi-sendi tubuh itu digerakkan dari kepala, kemudian ini ya lengan gitu ya, sendi-sendi tangan, kemudian pinggang sampai kaki itu digerakkan. Insya Allah nanti ketika beraktivitas itu tidak akan mengalami gangguan. Kadang kan tiba-tiba kecekit. Nah, itu karena masalahnya tidak melakukan gerakan-gerakan pemanasan itu setelah bangun tidur. Ya, saya kira kemarin ke pas pemanasan itu yang saya mandi dari depan rumah ke rumah gitu sampai 10 kali, pas tensi pulang ya agak mendingan naik, cuma sampai 6 poin aja. Tadi kan 111 jadi 118, udah paling tinggi itu. Ya nggak apa-apa, itu normal Pak. Ya, itu bagus. Jadi nggak usah naik-naik, itu udah bagus itu. Ya, cukup sekian Bu. Ya, saya juga terima kasih juga dengan adanya Ibu Titi dan Ibu Dokter kita, dan semua sangat luar biasa lah untuk bagi saya ya. Dan juga terima kasih banyak ini sudah dijawab. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sehat selalu. Dan untuk ayah bunda yang lain, mohon maaf karena waktunya terbatas ya ayah bunda. Jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini. Dan kami persilahkan untuk Dr. Novita Asmawati untuk menyampaikan closing statement. Ya, jadi kita harus mulai sejak kapan menjaga kesehatan itu ya? Sejak kita sadar bahwa kesehatan itu penting bagi kehidupan kita, maka itu harus mulai kita lakukan. Kalau sekarang ya, mulai dari sekarang gitu ya. Insya Allah tidak ada namanya kata terlambat, walaupun
Bapak Ibu yang sudah mengalami berbagai keluhan, tapi tetap ya perilaku hidup sehat itu harus kita jaga. Barangkali itu Mbak. Baik, Dr. Novita Asma untuk closing statement-nya. Terima kasih juga untuk penyampaian materinya Bunda. Semoga menjadi amal jariah untuk Dr. Novita Asma dan juga bermanfaat untuk ayah Bunda peserta webinar sore hari ini. Baik, kami persilahkan untuk Dr. Novita jika ingin melanjutkan aktivitas lain. Oh ya, mohon pamit ya Mbak ya, sama Bapak Ibu Baik. semua, mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Baik. Terima kasih atas masukannya dokter. Baik, untuk ayah bunda yang lain jangan keluar dari Zoom terlebih dahulu ya. Karena sebelum kami tutup, kami persilahkan untuk ayah bunda yang ingin menyampaikan testimoni karena akan ada door prize utama untuk yang mau menyampaikan testimoni setelah menggunakan produk-produk dari Sehatku. Baik, ayah bunda silahkan bisa raise hand ya, jangan gunakan mikrofon nanti tidak sahut-sahutan. Boleh raise hand saja, nanti saya lihat yang tercepat, nanti saya panggil namanya untuk menyampaikan testimoni. Baik, Bunda Sri Aninda, ini angkat tangan atau tidak? Enggak, saya minum, pernah ya nih beli yang ini, tulang itu Mbak, saya minum 2, tapi kok hanya sebentar ya Mbak ya, nggak langsung bisa enak gitu ya Mbak ya. Jadi maksudnya cuma setelah itu selesai minum, terus kembali lagi gitu loh. Apa harus lanjut terus minumnya itu Mbak? Baik Bunda, tadi ini ya harusnya disampaikan ke dokter. Iya. Vita, tapi tidak apa-apa Bunda. Mungkin saya bantu. Mau tanya, atau karena penyakitnya ini sudah lama, jadi ya harus step by step gitu ya? Bisa jadi Bunda, karena yang digunakan juga obat herbal kan ya Bunda ini, jadi mungkin memang penggunaannya memang harus teratur dan juga khasiatnya juga nggak bisa langsung terlihat kan ya Bunda, karena obat-obat di luar sana pun yang mungkin bukan herbal begitu, mungkin khasiatnya atau kegunaannya tidak bisa langsung kelihatan celing gitu Bunda. Iya. Bunda, saya izin bantu jawab. Nah, baik Bunda Sri Aninda, untuk ayah bunda yang lain tadi ya, ada yang mau menyampaikan testimoni karena ini kesempatannya terbatas ya ayah bunda, hanya 1 orang saja yang baik. Ini Bunda Sukriani mau menyampaikan testimoni. Silahkan Bunda. Bentar Bunda, belum dibunyikan mikrofonnya. Masih ditutup itu. Silakan Bunda. Oke. Ya. Etawalin membantu meredakan pegalinu, nyeri pada persendian. Oke. Baik. Oh ya, sudah. Itu testimoninya Bunda? Ya. Testimoninya maksudnya nunjukkan minumnya ke sisinya. Kalau ini Bunda, boleh menceritakan setelah mengonsumsi Etawalin berapa tahun, kemudian khasiatnya apa, perbedaannya apa, begitu Bunda? Ya, alhamdulillah semenjak saya minum Etawalin selama 2 bungkus, 2 kotak, 2 dus, saya ada perubahan di nyeri persendian tangan saya, udah enak, nggak bunyi-bunyi gitu lagi. Kemudian saya udah bisa sholat 2 dan sujud, udah agak enakan. Tidak seperti yang lewat lagi, saya tidak mau sholatnya duduk, tapi tetap seperti biasa. Etawalin membantu saya untuk menghilangkan nyeri persendian sendi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bunda Sukriani yang telah menyampaikan testimoni untuk produk Etawalin dari Sehatku. Baik ayah bunda, sedikit saya sampaikan lagi untuk ayah bunda yang tadi sudah bertanya, kemudian Bunda Sukriani juga yang baru saja menyampaikan testimoni, ini berhak mendapatkan door prize ya, yang bisa nanti diklaim melalui health centernya masing-masing. Ada yang tadi mengirimkan link Zoom ini kan ya Bunda? Ya. Nah, silakan nanti disampaikan. Bunda, tadi saya menyampaikan ini apa pertanyaan, kemudian testimoni, dan nanti akan mendapatkan door prize. Dan juga jangan khawatir ayah bunda yang sudah bergabung sore hari ini di webinar, karena semuanya akan mendapatkan voucher
peserta up to 30.000 dan kode vouchernya nanti adalah Sehatku, punya pakai Ki besar 246 yang nanti juga bisa diklaim melalui health consultant masing-masing. Yang tadi menyampaikan mengirimkan melalui WhatsApp ya Bunda, link Zoom pada sore hari ini. Baik, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwasanya di Sehatku ya Ayah Bunda, bagi Ayah Bunda yang sudah mengonsumsi maupun yang baru mau tahu apa saja produknya di Sehatku, ini ada obat-obat herbal. Yang pertama ada etawalin untuk membantu masalah tulang dan sendi, radang sendi seperti itu, yang bentuknya susu kambing gitu ya, dicampur dengan 4 bahan herbal. Kemudian ada Zimuno, yaitu madu 100% herbal alami untuk imun tubuh dan pengobatan terkait benjolan tubuh. Kemudian untuk Zimuno ini bisa digunakan baik meskipun Ayah Bunda tidak ada penyakit benjolan tubuh seperti itu ya. Kemudian ada Fresh Vision, yaitu madu untuk pengobatan dan kesehatan mata. Kemudian ada Fresh Mark untuk ini bentuknya juga madu untuk sakit mah, GERD dan juga masalah pencernaan maupun metabolisme tubuh. Dan yang terakhir ada susu etawaku, susu kambing untuk kesehatan pernafasan. Seperti itu Ayah Bunda. Semoga dengan mengonsumsi obat-obat herbal yang ada di Sehatku ini, Ayah Bunda semakin sehat dan juga lebih produktif di usia senjanya. Seperti itu. Ya, amin, amin, amin. Amin. Baik Ayah Bunda, marilah kita tutup acara webinar kesehatan pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah dan disempurnakan dengan Amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya mewakili seluruh dari Sehatku, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Ayah Bunda. Kami akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bunda, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom jika ingin melanjutkan aktivitas Ayah Bunda. Terima kasih Bunda. Oh iya Bu, nanti ini ada ini lagi, jam lagi ke depannya. Oh ya, nanti mungkin akan diinformasikan dari ini ya, dari health consultant masing-masing ya, Ayah Bunda jika ada Zoom berikutnya. Oke, makasih banyak. Izin pamit Bu, terima kasih ya. Sama-sama.